Mr. Science, kami langsung undang ke tengah. Selamat datang di GM Hotel Kuta Lombok. Siap. Bawa logistik. Luar biasa. Untuk sahabat Lensa Mandalika, kita kembali live dari GM Hotel Kuta Lombok. Di meeting room GM Hotel Kuta Lombok, salah satu tempat staycation asik di kawasan Mandalika dengan kamar yang bagus, kemudian pelayanan stafnya yang sangat Sangat berkeluargaan. ramah dan Betul. penuh dengan senyum yang sangat manis ya. Ya, siap. Baik, kita kembali ke GCC dulu, Jakarta Convention Center, untuk mendengarkan bagaimana kelanjutan debat di Jakarta. Siap. Sebelum itu jangan lupa sahabat Lensa Mandalika untuk like, komen, dan subscribe jika apa yang kami tayangkan ini bermanfaat untuk sahabat Lensa Mandalika semua. Kita kembali ke GCC. Kita minta tepuk tangan dulu biar agak rileks. Siap. Baik. Yang kena selpet sepertinya Caimin. karena baca jawaban sambil nyontek, luar biasa ini. Nanti kita potong ya kan. Nah, ada hal yang sepertinya tadi diungkapkan oleh pihak Amin mengenai food estate, kemudian agraria dan lain sebagainya, itu yang kemudian dibantah oleh 02. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh seorang Lalu Alamin mengenai Pembelaannya. pembelaan? Jadi sebenarnya terima kasih saya ucapkan kepada pertama-tama ya kepada Lensa Mandalika atas acara ini. Siap. Dan yang terhormat kedua wakil dari paslon 2 dan 3, saya mengapresiasi acara malam ini. Jadi dari sedikit yang kita tangkap tadi itu, saya ingin katakan bahwa memang 02 ini pandai berteori. Dan di atas kata semua teorinya benar, berbasis undang-undang. Ada tadi dia menyebutkan bahwa sesuatu itu harus berdasarkan AMDAL. Maka kalau kita memperhatikan yang sudah dilakukan di IKN itu, AMDAL-nya diurus setelah undang-undangnya ditetapkan akan menjadi IKN di sana. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah ditetapkan baru kemudian dikerahkan semua mahasiswa untuk menelusuri AMDAL-nya? Jelas-jelas AMDAL di sana itu sudah rusak. Karena kita tahu kalau IKN ini terjadi, benar-benar terjadi, maka Kalimantan itu diapit oleh dua panas, Pak. Panas batu bara di bawah bumi dan panas matahari di atasnya. Kalau kemudian terjadi penebangan yang masif, pembangunan rumah kaca yang masif, maka pemanasan global akan dimulai dari IKN. Artinya bahwa 02 gagal terhadap apa yang mereka bangga-banggakan sebagai. Jadi, Ya. Bung Lalu Alamin mau mengatakan bahwa ada perselingkuhan politik di situ yang dilakukan oleh 02 dalam pemerintahan yang sekarang. Iya. Dalam menerbitkan sebuah keputusan hukum yang harusnya dikaji dulu berdasarkan ada aturan, harusnya Benar. Makanya saya bilang dalam ya. pembangunan IKN itu ternyata menggusur hak Benar. masyarakat setempat. Iya, makanya saya bilang tadi mereka pandai berteori, tetapi pada kenyataannya mereka terbelenggu untuk terus-menerus keluar dari teori dan bahkan keluar dari hukum. Karena kenapa? Karena mereka terikat dalam komitmen oligarki. Sehingga mereka harus lebih patuh kepada kesepakatan mereka dengan oligarki daripada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kita dengar 02 Ya. dulu. Sepertinya ini sudah mulai saling selebet. Sebentar. 03 jadi penonton aja dulu. Siap. Kita sudah, kalau 03 ini sudah mulai ngefan pada cawapres. ini Kita santai saja. Ini backnya ya. belum sempat kena selepet aja. Coba bagaimana silakan. tadi soal Saya bingung ya sama beliau yang 01 ini. Kalau kita tidak menggunakan teori, kita pakai apa membangun? Masa kita pakai perasaan gitu loh? Tidak bisa kita pakai perasaan untuk membangun bangsa yang besar ini. Teori itu ada, dia ada prosesnya. Tidak bisa ujuk-ujuk dia jadi teori. Dia harus melalui proses pengujian, baru sesuatu itu disebut sebagai teori. Jadi kalau pakai teori itu hal-hal yang sah-sah saja. Jangan kita mengatakan hanya pandai berteori. Bagus orang pandai berteori itu karena basisnya adalah ilmu pengetahuan. Daripada orang yang berbicara itu menggunakan perasaan, malah ini bahaya. Karena bangsa ini jawabannya. Nyontek jawaban. Berarti tadi sangat puas dengan penyampaiannya Mas Gibran. sangat puas. Makanya beliau tadi kan udah mulai ngefans sama saya bilang. saya melihat ada walaupun nyelenehnya masih ada soal negur orang yang
baca jawaban sambil yang memberikan jawaban sambil nyontek. Cuman saya lihat performa Gibran ketimbang debat yang sebelumnya itu agak nggak terlalu luas saya lihat. Apa kira-kira karena nggak ada mic-nya atau gimana? Saya yakin tidak juga. Coba kalau kita lihat ya, memang beliau itu wajahnya begitu. Apa yang persis berbeda? seperti bapaknya? Persis seperti bapaknya. Tidak Cara ada yang bicaranya dibuat-buat juga kok. Tidak ada yang dibuat-buat. Oke. Dari kemarin sampai sekarang begitu aja, biasa aja. 03, performa Pak Mahfud MD tadi bagaimana? Puas atau merasa kok ini biasa-biasa saja Pak Mahfud? Ya normatif lah jawaban seorang menteri Profesor koordinator sekarang masih menjabat loh. Sementara Menko Polhukam mengkritik pemerintah sekarang di mana dia mengabdi. yang kalau kita singgung soal pembangunan IKN, kemudian hal-hal yang dia sampaikan tadi ternyata juga di bawah reforma koordinasi dia. agraria, soal food estate. Iya. Kan Pak Mahfud masih menjabat, itu bagaimana? Yang Terima moderator kasih. jangan bilang menelan ludah sendiri. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sepakat, sebentar dulu saya komentari untuk yang 01 tadi itu. Saya sepakat dengan apa yang beliau sampaikan. Kembali lagi apa nama 01 dan 03 ini apa namanya saling timbal. Banyak orang yang berteori tapi pelaksanaannya yang kurang. Nah, itu sering terjadi ya. Kadang-kadang kita berteori belum tentu apa yang kita sampaikan hari ini kemudian bisa kita lakukan di lapangan. Karena memang secara tertulis di atas meja mungkin bisa kita lakukan dan bisa kita pikirkan, ketika kita mengimplementasikan di lapangan belum tentu bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi kepada apa namanya 02 ini, mohon maaf Pak Mahfud itu karena kemampuannya kan terbatas waktunya terbatas. Kemudian beliau itu di bawah pimpinan presiden, jadi untuk mengkritik lebih tajam lagi ada batasnya. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi itu diberikan kepada yang muda-muda dulu. Nanti di akhir acara baru diselepet lagi, baru yang merayap semuanya. Berarti memang tidak cocok cawapres itu yang tua-tua. Oh, jangan salah. Oh, tidak. Pernyataan tinggi sendiri. Oke, tunggu dulu. Sepertinya kita harus kembali. Terima kasih sahabat Lensa Mandalika sudah setia di channel Lensa Mandalika menyaksikan live reaction debat keempat. Nah, gilirannya cawapres. Saya menarik mendengar apa yang disampaikan oleh ketiga kandidat mengenai agraria. Saya melihat sepertinya, saya ingin tanya dulu ke 01. Ketika 01 misalnya ditakdirkan menang, kira-kira lahan Mandalika ini kayaknya akan mendapatkan ini ya, ada celah untuk pengakuan dari Anies ataupun Muhaimin untuk kemudian para pemilik ini yang mengklaim diri sebagai pemilik ini mendapatkan hak-haknya. Kira-kira seperti itu atau bagaimana menurut Lalu Alam? Karena kita memang konsep dasarnya itu perubahan. Jadi perubahan itu secara komprehensif terjadi dalam banyak aspek. Yang terjadi di rezim ini adalah mereka hilang dan menghadapkan masyarakat langsung dengan korporasi, baik itu plat merah maupun private sector atau pihak ketiga atau swasta. Sehingga rakyat itu seolah-olah disuruh atau dipaksa untuk berjuang sendiri. Seharusnya yang terjadi adalah sebelum lahan-lahan ini diserahkan kepada tanda kutipnya investor yang merupakan kerjasama dengan negara, itu negara sudah harus selesai dulu sampai tingkat yang paling bawah, sehingga ketika nanti dijajakan, ditawarkan untuk kemudian ditingkatkan potensinya, maka negara sudah selesai dengan rakyatnya sendiri. Yang terjadi sekarang, negara bahkan berada di pihak oligarki, di pihak pengusaha, sehingga cenderung digunakan, diperalat oleh pemodal besar untuk menindas rakyatnya sendiri. Nah, ke depan mungkin itu tidak akan terjadi lagi, karena kehadiran pemerintah dari awal, dari level yang paling bawah, ada mendampingi masyarakat untuk berberdaya melalui lahan-lahan mereka. Sehingga tidak akan ada lagi konflik, baik antar sesama warga maupun warga dengan pengembang atau korporasi atau apa namanya. Kira-kira di Mandalika bisa clear nggak? Bisa. Bisa. Kalau kalau Amin gitu ya. Karena begini, karena kalau Amin ini saya yakin konsentrasi anggarannya itu tidak terpusat kepada IKN. Betul. Sehingga apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi programnya itu
bisa terlaksana dengan baik dengan dukungan anggaran yang cukup. Kalau sekarang konsentrasi anggaran itu kita alihkan 400 triliun ke IKN, itu maka tersedot semua karena otomatis kemampuan APBN akan berkurang. Maka tawaran dari kami, tawaran dari paslon kami itu yang 400 juta itu dibagi untuk memajukan 10 kota. 400 triliun. 400 triliun itu. Kalau 10 kota ini berdaya, tidak terpusat di Kalimantan saja. Sorry saya koreksi, 400 triliun kemudian 40 kota. Ya, 40 kota. Maka masing-masing kota yang 40 ini mendapatkan suntikan dari 400, pembagian dari 400 triliun itu kan berdaya semua kota. Seperti kota-kota di negara-negara besar itu kita tidak tahu. Bahkan sekarang saya juga nggak yakin di mana ibu kota Australia itu karena masing-masing kota di sana itu sama majunya. Di Amerika kita tidak tahu ibu kotanya yang mana. New York, Washington DC itu sama majunya. Nah, Indonesia kita cita-citakan dengan anggaran yang merata tidak terfokus kepada satu saja, maka akan baik. Oke, begitu. Ya. kita ke 02. Ke 02. Tadi ada bantahan. Itu kan idealnya. Ya. Tapi kan tadi Prof. Mahfud bahkan bilang begini, menyalahkan aparatur penegak hukum. Padahal beliau itu kan orang yang menurut saya ya punya posisi paling strategis di sana. Dia bilang harus orang pada posisi puncak yang bisa menyelesaikan ini. Padahal dia seorang Menko gitu. Padahal beliau seorang Menko ya. Lalu nanti ini jadi cawapres. Dia bilang, oh kemampuan Karena namanya, Menko di rezim saya ini, belum cukup. kalau nanti Menko di rezim kita beda. Ya, kita berikan Ini flexibility berarti ya. Saya khawatir sama Pak Ya. Mahfud loh tadi bilang begitu ketika terjadi hal Ya. seperti yang disampaikan. oleh Jangankan teman seorang kami, Menko di rezim ini 01 ya. semua presiden saja terbelenggu. Ya. Jadi top top leadernya itu adalah behind the screen. Oh bisa jadi Ya. juga nanti 01 juga dibelenggu. Enggak, karena kita sudah dari awal menyatakan bahwa tidak bekerja sama dengan pemodal-pemodal itu. Dalam tanda kutip, negara akan berdaya sendiri. Kita ke 02. Tadi Ya. sebentar, 02 tadi disampaikan Pak Mahfud bahwa nggak ada itu redistribusi ini, hanya pembagian sertifikat aja kok di reforma Ya. agraria. Itu kayaknya Gibran salah data atau memang itu baru rencana? Tidak. Pembagian sertifikat itu sudah dilakukan. Coba bayangkan, coba tanya kita survei ya. Ini berarti sebentar saya potong. 02 ini benar-benar mengklaim kerja-kerja Jokowi Iya, sebenarnya. iya. Kerja Bapak. Arti kerja Bapak. Iya kan memang melanjutkan. Memang ada terjadi pembagian. Tadi kan Pembagian sertifikat itu terjadi, tetapi kepada yang memang memiliki tanah. Yang dimaksud retribusi, redistribusi itu kepada tanah-tanah liar, tanah-tanah negara yang memang belum dimiliki, belum digarap oleh seorang pemilik, itu yang akan distribusi. Oke, itu kita yang seharusnya kita terjadi. dulu ke- Coba dilengkapi. ke Bung Junardi. Diselesaikan. Iya saya kalau pengertian itu kan sudah jelas sebenarnya. Cuma memang kalau mengatakan kesalahpahaman Gibran tadi itu tidak salah. Karena beliau memisahkan ketika mengatakan redistribusi dengan sertifikasi. Jadi jangan mengatakan beliau salah paham soal itu, enggak. Kan konsepnya sudah jelas dan ini sudah dimulai dengan melegalkan tanah-tanah ini. Tanah masyarakat dengan sertifikasi yang angkanya sudah lebih dari 1 juta. Seperti itu. Kita harusnya ke sini dulu, cuman Waktu. terkendala. Nah, kalau beliau ini ngikut ke 02. Oh, enggak. Ada. Udah mulai ngefans ya. Nanti sedikit Oh, mungkin. jadi sedikit saya ingin sampaikan, saya akan koreksi sedikit apa yang Mas Gibran sampaikan di akhir tadi itu, bahwa dia akan meredistribusikan tanah itu kepada pengusaha. Loh, kok masa ke pengusaha distribusi Usaha tanah? lokal. Iya, beda tapi dengan kan pengusaha paling tidak korporasi. masyarakat kecil diberikan tempatnya, maksud saya. Nah, oleh karena itu sekali lagi mungkin hal ini perlu diluruskan oleh 02 karena mungkin data dia Itu tidak baik. pegang. Saya meluruskan pengusaha lokal itu beda dengan pengusaha. Benar, itu baik sekali. Korporasi. Saya akui, acukin jempol. Gibran mengatakan akan diberikan, tapi kenapa akan? Kenapa tidak? Dan ya, Ini kenapa yang lain akan? dia Iya. sebagai lanjutan, yang ini belum. Kenapa Kita akan? harus Kenapa? kita Ya. harus supaya kita perdaan. Nyari. Nyari jawaban. Dari jawaban. Oke. Ini mulai tengil ini si Samsul ini. Saya lihat Gibran ini mulai
Panas. Iya, gimmick Kalau yang bahasa bikin, Jawanya ngenyek. iya, yang bikin Gayanya. paslon lain agak panas. Pak Mahfud tadi kita lihat agak baper dengan apa yang ditanyakan oleh Gibran. Saya melihat tren dari seorang Gibran ini, dia masih pada cara-cara lama yang memberikan pertanyaan yang tidak familiar bagi kandidat lain, sehingga jawabannya muter-muter. Jawabannya muter-muter, kemudian dia menyerang balik dengan saya tidak mendapatkan jawaban dengan Gimmick seperti itu ya? Apakah itu hal yang disengaja sebagai sebuah cara agar paslon lain merasa tidak membuat paslon lain tidak bisa menjawab, atau bagaimana kira-kira? Kenapa Anda mengatakan itu gaya lama? Itu gaya baru. Sebentar, saya katakan gaya lama karena itu sudah disampaikan oleh seorang Jokowi sejak 2014 tua. Dan itu diulang lagi oleh seorang Gibran. Jadi apakah begini. udah dipatah dulu sama bapaknya? Silakan. Jadi begini, Gibran tadi itu menunjukkan gaya baru, gaya kekinian. Jadi kalau Pak Mahfud, Cak Imin itu dulu ketika mereka masih muda tidak ada gaya-gaya yang tidak ada TikTok, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook yang itu mempengaruhi. Nah, Jangan kemudian kita melihat Gibran ini terlalu beda dengan yang dua itu. iya, karena memang beda ya. Lanjut. Beda generasi. Dan Gibran memang mewakili generasi kini yang ya seperti itu. Santai, asyik, slow gitu kan. Woles Membuat lah, gimmick-gimmick. Kan di Facebook, Instagram, TikTok kita melihat gimmick-gimmick keasyikan, kreativitas, kemudian di sana ada keisengan gitu kan. Ya tadi itu iseng agar kita lebih asyik. Ini jangan sampai masyarakat Indonesia ini Tapi Kayak negara zaman tidak dulu. membutuhkan keisengan. kayak zaman Karena dulu. negara membutuhkan keseriusan. Kebayang Bentar nggak? dulu, ada kesempatan nanti untuk 01. Kayak zaman dulu itu di kelas-kelas semua siswa itu diam, tidak boleh ada yang bicara, tidak boleh ada yang kritis. Tapi sekarang kan kelas-kelas itu asyik. Itulah generasi kita saat ini. Keisengan. Dan Gibran itu menunjukkan itu tadi. Masa profesor nggak bisa jawab? Itu Mewakili keisengan generasi. seolah-olah secara menghardik. Bukan menghardik, apa bahasanya? Masa profesor nggak bisa jawab? Ngolok-olok lah istilahnya. Menyerang personal. Itu intelektualitas yang dia, saya kira akademis yang dia. Iya. Itu menurut Sudah selesai kayaknya nih ya. Jadi, memang nggak etis. Lu ingin mencarikan suasana sebenarnya. Tadi kan terlihat agak tegang itu. Pada saat debat itu terlihat agak tegang ini tiga orang ini. Jadi Gibran itu ingin mencarikan suasana biar Biar cair ya. tidak tegang orang-orang ini, biar otaknya cair gitu loh. Oke, apakah kira-kira 03. maksud yang disampaikan oleh Bung Junardi tadi untuk mencairkan suasana itu ngena nggak di paslon 03? Kayaknya baper, benar-benar baper Pak Mahfud. Terlalu Jadi mental berlebihan attack juga itu, bapernya. mental attack. Ah. Jadi mentalnya yang di Masa profesor nggak bisa jawab? Nah itu Jadi bagaimana? kalau menurut saya 03 ini santai orangnya, kan dia kan orangnya dewasa kan. Jadi untuk menanggapi pertanyaan anak-anak kecil itu saya rasa sangat kecil bagi dia kan gitu. Sebenarnya. Tapi satu sisi bahwa dengan perkataan masa seorang profesor bisa jawab, sebenarnya profesor ini tidak perlu Gibran ini tidak perlu mengkritisi tentang titel seseorang. Ini kan menyerang personalnya kan. Nah oleh karena itu maka Pak Mahfud tadi itu mengatakan coba kepanjangan dari apa yang disampaikan tadi itu kan. Jadi sengaja dia tidak sampaikan, masa seorang profesor tidak tahu. Nah tapi kalau kita lihat dari sisi pertanyaan Gibran itu seolah-olah dia bukan balas dendam, tetapi paling tidak mereka itu ingin menghantam supaya Pak Mahfud ini bangkit. Tapi Pak Mahfud kan orangnya dewasa, kalem dia. Jadi kalau dia menyerang sama-sama profesor baru kena. Tapi ini menyerang anak SD dengan Tapi tadi tidak level lah kira-kira begitu ya. Kurang bijaksana juga seorang profesor, seorang yang sudah tua harus bijaksana. dan memutuskan untuk tidak menjawab tadi ya. Saya lihat jadi tidak bijaksana. menurut Kalau saya sudah tadi nahan-nahan ya, ini. kalau menurut saya tadi trik Gibran itu lebih kepada menghabiskan waktu. Karena hafalannya sudah hampir habis, konteksnya juga sudah keluar dari apa yang dia hafal, maka dia mencari sesuatu yang Mengulur-ulur waktu lah. ya mengulur-ulur waktu sehingga waktunya habis. Karena kita tahu tepat seperti yang tadi Pak Mahfud katakan ketika menanyakan ke Pak Ini bukan cuma Ya, di sana ke yang Pak join, Muhaimin. join juga. Dia membawa Pak Muhaimin itu kembali kepada kenangan masa lalu bahwa ternyata dulu Pak Jokowi juga suka dengan teori-teori dan janji-janji yang too good to be true. Ya, Muhaimin dan Mahfud tadi sepakat bahwa ada kegagalan yang ditawarkan di rezim ini yang dijanjikan beberapa tahun silam Dan akan diulang kembali. dan akan diulang kembali pasti karena ini dinasti. Ya. Kita harus sepakat bahwa yang terjadi di era Orde Baru itu
demokrasi, kemudian era setelah itu apa yang disebut sebagai reformasi. Maka sekarang ini kita dihadapkan pada sebuah situasi di mana rezim akan dikuasai oleh, jika menang ya, tapi sulit menang, dinasti. Ya. Jadi mau kita namai apa, tetap ini adalah dinasti. Ya. Karena proses pemunculan Gibran ini sudah sebuah proses yang nepotisme, cacat dan menyerang mental, menyerang akhlak, menyerang akidah, menyerang keyakinan. Ya. Nah, itu proses ini. Saya melihat 01 dan 02 ini begitu kompak ya, menyerang 02. Anda Saya tidak tahu dari mereka kiri karena kanan. tidak percaya diri lalu kemudian ingin bersatu atau seperti apa, saya tidak tahu ya. Tapi kode-kode untuk bahwa mereka melihat 02 pasti, kalau misalnya 2 putaran pasti masuk 2 putaran, itu terlihat jelas dari mereka. Dan kalau kita Dan mereka melihat khawatir. tren survei, sebentar saya potong. Dan kalau kita melihat tren survei, itu cenderung stagnan. Survei yang mengarah kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahwa sampai sejauh ini belum ada yang sampai ke di atas 50%. 50%. Sedikit saja. Coba kalau lihat survei 2 bulan yang lalu, bandingkan dengan yang survei sekarang, jauh. Jadi tidak bisa dikatakan stagnan. Yakin Anda 1 putaran berarti? Kalau kami yakin 1 putaran. Yang berdua mau kongsian gitu. Kita balik ke justisi. Ya bahkan kita semua elektabilitas itu kita semua yakin bahwa, bahkan kita juga yakin 1 putaran. Ya, walaupun memang di semua survei kita, karena kami tidak bayar survei. 02 itu bayar survei. Ya. Jadi survei itu harus menyanjung dan membahagiakan tuannya. Oke, ini yang paling banyak sekarang malam ini bintang yang tarung ini antara 02 dan 03. Berapa kali itu entah dari mulai gimmicknya si Gibran yang sampai jadi trending topik di X, di Twitter. Songong katanya. Bagaimana Anda sebagai pendukung 03 menanggapi gimmick Gibran kepada Pak Mahfud hari ini? Termasuk beberapa dari istilah-istilah yang tadi disampaikan Gibran ke Pak Mahfud, yang Pak Mahfud sendiri receh, ini nggak penting untuk dibahas. Gimana? Sekali lagi saya sampaikan bahwa Pak Mahfud ini ingin diajak dialog secara dewasa sebenarnya. Tidak boleh diejek di tempat, bukan baper tapi terpancing, nanti bahaya kan gitu. Nah, persoalannya 2 kali di sisi akhir tadi itu 2 kali bertanya tidak ada yang masuk jawaban dari Gibran ini. Mohon maaf. Nah, yang pertama kali bagaimana caranya ketika dia jadi pemimpin besok untuk menghentikan impor ini. Tapi ketika dijawab tidak nyambung lagi. Nah, terus kemudian yang kedua Trisakti Bung Karno itu juga tidak terjawab. Nah, oleh karena itu seharusnya Gibran ini harus membuat situasi dan kondisi itu jadi kondusif lagi, jangan memancing. Kita juga ingin melihat di akhir sesi ini, atau mungkin jawaban dari Pak Mahfud tadi katanya Gibran tidak nyambung, lalu Gibran membalas aku jawab juga nggak nyambung lah gitu. Mungkin begitu mungkin. Saya juga mau tanya beliau, Sebentar itu dulu, apa sebentar dulu. Trisaktinya Bung Karno? Kita selesaikan dulu. nah nanti kan dia jawab itu kan. Nah, maksud saya, dialog nyampaikan lah di situ. Oleh karena itu, jadi seharusnya walaupun sedikit jawaban tapi paling tidak jawabannya itu pasti. Nah, ada jawaban yang konkret untuk jawabannya apa yang dicanangkan oleh Pak Mahfud ke Gibran ini. Nah, terus kemudian kalau kita lihat jangan sampai nanti di akhir sesi ini terjadi akhir debat yang semakin panas pembahasannya di publik besok itu. Pro kontra. Nah, oleh karena itu seharusnya kita ini ingin melihat damai, sejahtera. Tapi kalau panas jangan sampai caranya jangan sampai mengejek. Memang begitu, harus adu data, adu argumen, kemudian pintar-pintar, kemudian sanggah, lalu bahkan menyerang. di debat capres Amerika itu dia langsung gontok-gontokan, Anda adalah presiden paling buruk sepanjang sejarah Amerika. Gitu. Betul. Tapi kalau kami dari paslon kami ini selalu bawa data, Pak. Tidak mau ngarang-ngarang dia. Pak Mahfud sepertinya dibaca, fokus baca, jangan sampai salah. Nah, ketika dia menjawab itu kan kehati-hatian, karena ini kan dikonsumsi publik ini. Saya lihat trennya Pak Mahfud mengeluarkan pertanyaan itu mencari dari debat-debat sebelumnya, dari debat 2014, 2019, termasuk soal impor. Saya ingin ke 02, ke Bung Junardi. 01 dan 03 ini kompak mengatakan bahwa food estate itu gagal. Nah, Gibran tadi mengatakan panen ke pertama dan kedua pasti itu memang kemungkinan berhasilnya memang lebih
lebih sedikit. Tetapi nyatanya di petani-petani kita itu tanam semangka pertama kali itu yang pertama kali ini, pertama kali sukses. Mikronya masih tinggi. Nah, berdasarkan laporan dari Tempo itu mengatakan bahwa ketika singkong-singkong di food estate itu gagal, itu diganti dengan jagung yang ditanam di polybag. Nah, ternyata dari hasil penelusuran Tempo mengutip dari ini Walhi atau kalau nggak salah Greenpeace itu mengatakan bahwa tanah untuk food estate itu ternyata tidak cocok untuk tanaman pangan sehingga singkong itu gagal dan diganti dengan jagung yang di dalam polybag. Nah, itu kira-kira bagaimana menurut saudara? Pada faktanya dari apa yang kita lihat memang ada jagung yang ditanam dan itu bagus ya. Kemudian yang kedua soal kalau misalnya dikatakan kalau saya tergantung jenis tanah, maka yang pertama kedua itu cenderung gagal. Kalau di sekitar kita ya, kalau di Lombok yang dia punya banyak gunung Merapi, nah itu mesti dia bagus di tanaman pertama kedua ketiga. Di Kalimantan memang lahan gambut. Kalau untuk di Kalimantan yang jenis tanah gambut, dia susah bagus yang tanaman pertama kedua. Dia itu mesti dilakukan semacam apa namanya? Proses penetralan pH Ya, mungkin yang terlalu proses menetralkan pH dan sebagainya. Itu butuh waktu kalau untuk Dan itu tidak dilakukan sepertinya oleh Pak Prabowo ketika diminta untuk menghandle food estate itu. Langsung tanam singkong ternyata gagal. Itu soal teknis, bisa jadi memang singkong itu tidak cocok ya. Atau yang kedua apa namanya, ini kan bukan hanya Prabowo yang membuat kebijakan ini, di sana ada ahli dan sebagainya. Jadi memang ini kan soal yang komprehensif. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita lihat iklim tahun sebelumnya ya, itu memang agak sedikit jadi faktor iklim sekarang. ya. Tapi yang pasti rusak mungkin hutan sudah pasti rusak. Ya. Ya, mengganti hutan dengan jagung. Tentu ada hitung-hitungan, Pak. Tentu ada hitung-hitungan. Kenapa kemudian dibuka lahannya, kenapa kebijakannya adalah food estate. Jadi menurut saudara biar enggak apa-apa lah itu hutan. Hitung-hitungannya nilai proyeknya itu hitung-hitungannya. Saya ini sudah cukup kira-kira Bung Junardi? Maksud saya begini ya. Jadi tentu ada hitung-hitungan kenapa kemudian Singkat saja saya rasa membuat food estate, kenapa tidak kemudian kenapa kemudian membuka lahan gitu. Tentu ada hitung-hitungan. Soal gagal dan berhasil itu soal proses. Jadi jangan sampai ketika ada satu yang gagal kita menyebut ini rezim gagal. Tidak juga bisa seperti itu. Karena ada berapa yang berhasil. Nah, yang berhasil ini dipuji dong. Jangan lihat yang gagal aja. Kok nggak libatkan petani? Kan petani kita ada lebih dari 17 juta. Oke. Pelibatan petani ini pada hal yang di lahannya, bukan di sana. Masa mau impor petani dari jauh ke sana? Oke, ada taubat ekologis katanya. Iya. Karena begini, kita kembali kepada kalau kita bicara tentang food estate, kemudian kita tidak akan pernah bisa memisahkan itu dari IKN itu sendiri. Jadi IKN ini kita harus cari urgensinya apa sih dibuat. Maka tidak ada salahnya kalau ketika di masyarakat itu muncul asumsi-asumsi negatif bahwa yang memotivasi keputusan pemindahan ibu kota ini bukan karena ekologi, bukan karena kesejahteraan, atau bukan karena panasnya Jakarta, tetapi murni bisnis dari oligarki yang mengekang rezim ini. Contohnya kita bisa lihat bahwa ini IKN ini pernah ditawarkan bahkan sampai ke Kanada, ke Cina ditolak untuk pembangunannya, ke Singapura ditolak. Janji awalnya IKN ini tidak akan pernah menyentuh APBN. Lalu ketika ini gagal, ditawarkan, dijajakan seperti ya, akhirnya mengambil APBN. Artinya bahwa urgensi dari IKN ini tidak ada, apalagi yang ada di dalamnya itu food estate. Ini mungkin kan komitmen P kali ya. Ya, komitmen P. Ya. Oke, sahabat Lensa Mandalika, kita kembali ke GM Hotel Kuta Lombok dan kita ternyata sudah berada di sesi terakhir, sesi closing statement. Apapun yang terjadi di perdebatan tadi, termasuk di perdebatan kita hari ini, sampai di meja ini saja. Nanti keluar kita bagi rokok lagi. Iya. Jangan sampai nanti 02 dikeroyok ini. Saling selepet. Jadi seperti yang sesi yang di Jakarta Convention Center tadi,
ada closing statement. Masing-masing 1 menit. Betul, masing-masing 1 menit dan tidak ada sela menyela. Baik. Jadi 01, 02, 03 sama-sama kita kasih kesempatan untuk menyampaikan sebuah closing statement dan dimulai dari 03. 03. Silakan. 03, 02, 01. Kanda Ustaz Mursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim, untuk bertatap muka, berdiskusi, sekaligus kita untuk mencari solusi yang sudah dibahas oleh masing-masing paslon ini. Oleh karena itu saya sangat berharap kepada kita semuanya di bawah ini, siapapun yang terpilih, itulah anak bangsa yang terbaik. Nah, saya mengutip satu ayat itu, jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa taqulu ni'matallahi 'alaikum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum dan seterusnya. Jadi berpegang teguhlah pada tadi agama Allah, kita jangan berpecah belah. Nah, ini adalah politik sesaat. Kontestasi. Ya, kontestasi. 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali. Oleh karena itu kepada saudara kami dari 02 kemudian dari 01, marilah kita sama-sama untuk menjadikan suasana pilpres, pileg dan seterusnya ini jadi yang gembira, situasi dan kondisi yang aman, damai dan gembira selalu. Siapapun yang terpilih nanti itulah yang terbaik. Nah, oleh karena itu terima kasih saya ucapkan kepada moderator pada malam hari ini, lebih-lebih kepada Lensa Mandalika yang lagi ngetren. Ya, sekali lagi sampaikan jangan lupa tombol like-nya, kemudian di-share dan paling penting subscribe-nya. Dan mudah-mudahan inilah satu wadah yang memberi manfaat untuk kita semuanya. Dan akhirnya ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat syahdu sekali. Sahdu sekali. Ya. Silakan Closing langsung. statement dari 03. Silahkan 02. Bung Junardi. Terima kasih. Banyaknya masalah di Indonesia ini membutuhkan pemimpin kuat seperti Prabowo. Tapi masalahnya kita hidup di zaman now dengan disruption yang sangat luar biasa di segala sektor. Membutuhkan orang yang mengerti, seperti bahasanya Mas Gibran itu adalah generasi zaman now untuk menyelesaikan zaman now. Karena persoalan ini mesti diselesaikan oleh native-nya. Bukan karena ada begitu banyak hal yang terjadi, masalah yang terjadi sekarang itu tidak punya duplikasi di masa lalu. Sehingga orang-orang ini punya pengalaman memang. Tetapi pengalaman mereka ternyata tidak relevan dengan apa yang terjadi, kebutuhan, permasalahan yang dihadapi sekarang. Hadirnya Mas Gibran itu adalah sebuah harapan bagi bangsa Indonesia agar kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di zaman ini. Karena sekali lagi pendekatannya harus mindset now, tidak bisa menggunakan mindset all. Oleh karena itu kami meyakini kolaborasi antara kepemimpinan Pak Prabowo yang kuat dengan dengan Mas Gibran yang mewakili zaman now itu akan memberikan warna yang luar biasa bagi kemajuan Indonesia, terutama untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Ya, terakhir, Ada terakhirnya. terakhir saya punya sesuatu ini. La ilaha. Bajunya 02. Ini untuk Tipis pimpinan. Pimpinan Siapa? Lensa Mandalika. Lalu ada yang kedua ini, Wow. juga untuk pimpinan Lensa Mandalika. Waduh, Ini calon pimpinan saja. DPR pusat. Oh, anda Lalu kampanye ini. promosi si Dedoang kakak. Ini nanti kena Putra Lombok Tengah. ini. Oke, Terima kasih. kita ke 01. 01, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menjelaskan keberadaan saya di sini bukan merupakan wakil dari partai pengusung, bukan juga dari relawan-relawan yang terstruktur dari bawah sampai pusat. Saya sebagai seorang pemilih yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat mana yang berhak dengan hak membawa Indonesia ini lebih maju ke depan. Dan saya sangat yakin ada 55% penduduk Indonesia mendapatkan hidayah yang sama dengan saya malam ini. Insya Allah. Untuk pendukung 02 silahkan hilirisasi mimpi, karena yang mimpinya akan menjadi nyata adalah 01. Untuk 03 kalau tidak ikut di putaran kedua maka bergabunglah dengan kami. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Luar biasa, mantap.
Dari panas kemudian berakhir dengan sebuah closing Baik. statement yang sama-sama saling menyejukkan. Saling menyejukkan. Terima kasih sahabat Lensa Mandalika dan Iya. rekan-rekan yang sudah hadir di meeting room JM Hotel Kuta Lombok. Kami tidak bosan-bosan untuk memberikan rekomendasi hotel atau tempat staycation kepada sahabat Lensa Mandalika, bahwa salah satu tempat staycation yang paling asyik di Mandalika adalah JM Hotel Kuta Lombok, JM Hotel. termasuk ketika sahabat Lensa Mandalika mau meeting dan lain-lain. Dan sebagainya. Closing statement dari saya, dalam politik tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Yang abadi hanya kepentingan. Terima kasih sekali lagi dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sekian dari kami dari JM Hotel Kuta Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.